Pasha, saudara Kim sebagai terdakwa. Saya Nisa Rodatul Jana sebagai murni. Saya Malik Cakra Patrisky Wakfar sebagai penuntut umum. Saya Sania Angelina sebagai hakim ketua. Saya Nade Fitri sebagai hakim. Selamat menyaksikan. Nyonya Murni, silakan duduk. Murni saya. Baiklah, Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa Nyonya dulu adalah kekasih dari saudara Anwar. Tetapi bukan hanya saudara Anwar yang mencintai Nyonya, ada seseorang lagi, yaitu saudara Bahri yang sekarang adalah suami Nyonya. Kemudian saudara Anwar dikenai hukum mati oleh pengadilan Medan Serang yang saat itu diketahui oleh saudara Bahri, yaitu suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong Nyonya jawab dengan sejujurnya. Oke? Baiklah, pertanyaannya adalah, sudah berapa lama Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali kepribadian seseorang. Berdasarkan pendapat Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri membunuh sahabat karibnya demi untuk mengawini Nyonya? Coba Nyonya jawab sejujurnya dan tolong merenungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal suami saya. Suami saya seorang prajurit. Perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan lebih jelas Nyonya. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Baiklah, terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Murni, apakah Nyonya seseorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya untuk bermimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebenarnya Nyonya tidak miliki sama sekali? Nyonya Murni, apakah Nyonya seseorang yang dapat dipercaya? Ataukah yang Nyonya barusan katakan hanya untuk sekedar memamerkan kesetiaan pada suami yang sebenarnya sama sekali Nyonya tidak miliki? Yang mulia, saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan dari penuntut umum. Di sini kita mengadili saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela di sini terlalu terburu oleh nafsunya. Saya baru saja tidak mengadili Nyonya Murni. Yang baru saya lakukan adalah menyimpulkan sesuatu. Teruskan saudara penuntut umum. Ya, terima kasih. Ya. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta dengan saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya hingga lamaran dari saudara Bahri yang punya pangkatnya jauh lebih tinggi. Begitu cinta padanya hingga lamaran Bahri yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian itu tidaklah penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersifat untuk sehidup semati. Itu biasa. Begitu biasanya untuk anak-anak muda yang sedang bercinta. Tapi lalu saudara Anwar meninggal. Berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit tapi 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasad yang membusuk di dalam kubur dan Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain. Lalu macam apa ini Nyonya? Perempuan apa sebenarnya Nyonya ini? Pengobrol cinta yang mudah berpindah dari lelaki satu ke lelaki yang lain. Penjual mulut manis, pembohong, pendusta. Gimana cara biar nampak aku tapi nampak lagi juga? Ini nampak ini aja, tapi hakimnya nggak nampak. Ya, apa? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan dari saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan tadi itu adalah simpulan. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, kesimpulan apa yang akan diambil dari kenyataan-kenyataan ini? Tetapi
Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu hanya perasaan saudara di sini. Saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia, saudara penuntut umum teruskan. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni. Kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasihnya meninggal. Ya, masyarakat umum pasti akan mengira bagaimana bisa seorang gadis menikah setelah kekasihnya meninggal. Tentu masyarakat menghakimi Nyonya, namun Nyonya berhak juga untuk membela diri. Itu tergantung dengan situasi Nyonya. Apakah boleh Nyonya jelaskan? Setelah meninggal, saya hancur dulu. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan, saya akan hidup terus. Saya berhasil mengambil keputusan, saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan dia. Tapi saya perempuan, sendirian memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya meminta perlindungan ke orang yang sudah tidak ada. Satu-satunya yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya memulakan hati karena tahu saya dapat belajar mencintai dia. Dia adalah lelaki yang baik, setia. Dia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya berziarah ke makam Anwar. Awalnya saya mengira saya mencintai 2 lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya yang mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya. Ia berusaha sekuatnya. Iya. Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Oh begitu. Nyonya Duta, bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak dapat memberikan itu. Walaupun waktu itu memang telah menjadi hak oleh Nyonya. Ya memang pada kenyataannya suami Nyonya adalah seseorang yang tidak kenal cinta sejati. Yang hanya menikahi Nyonya hanya karena hawa nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengertikan oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan kata-kata yang di pasar atau dibaca di koran, tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal juga usaha manusia membuat pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Baiklah, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih lanjut. Yang mulia, yang ingin saya sampaikan ialah bahwa saudara Bahri di sini adalah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar kepada Nyonya, lalu Nyonya menolak lamarannya. Kata-kata apa yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang diucapkannya tidak penting. Penting atau tidak penting itu adalah urusan majelis hakim. Cepat, katakan. Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak mungkin lupa. Yang mulia, bolehkah saya berbicara dengan istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya Murni, hanya benar yang bisa menyelamatkan saya. Ini? Nggak dapat. Ia berkata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadinya waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas.
ia membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Ibu Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Tapi yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh mulia, satu hal yang pasti, keputusan itu harus berdasarkan kebenaran, bukan dari banyak prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam tertuduh melawan Nyonya Murni. Surat ini diberikan kepada prajurit untuk Nyonya Murni, namun dalam perjalanan prajurit mati. Surat ini tidak jatuh pada tangan Nyonya Murni, namun surat ini ada di tangan saya. Mohon dibaca, Hakim yang mulia. Baca jelas baik. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih yang mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ada. Tunggu Sasa, belum lagi sampai kamera udah bicara. Sampai deh, tunggu. Terima kasih yang mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Tidak yang mulia. Apa ada pertanyaan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, sudah cukup jelas apa niat tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan dia melakukannya demi Tuhan, demi bangsa dan negaranya, namun sudah cukup jelas apa niat aslinya. Ia ingin menyingkirkan saingannya, yaitu saudara Anwar. Dengan demikian, dia bukanlah orang yang melakukan tugasnya, namun dia adalah seseorang pembunuh. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan terakhir di hadapan majelis hukum. Baiklah, majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak pada yang berhak. Tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang, dan jika itu ada, itu di luar kemampuan kita. Oleh karena itu majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi seseorang adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut kembali kepada masih bagaimana semestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang rendah hati, percaya pada Tuhan, dan bertanggung jawab pada perbuatannya. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan oleh sehati sanubarinya, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, sidang saya undur beberapa saat.